Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika peminatan, yaitu topik yang akan kita bahas yaitu topik vektor. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa materi pada vektor. Udah ada 3 part 1, part 2, dan part 3. Nah, untuk part 4 ini akan kita bahas yaitu mengenai vektor posisi. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja. Di sini untuk yang pertama, misalkan ada sembarang vektor PQ dengan dapat ditulis dalam vektor P dan Q kecil. Nah, vektor PQ ini P, ini Q. Untuk menentukan vektor PQ itu sebetulnya kita bisa cari dia dengan cara mengurangi vektor Q dengan vektor P. Ingat ya. Jadi caranya ini yang akan kita gunakan dalam vektor posisi ini, bahwa vektor PQ itu sama dengan vektor Q dikurangi dengan P. Jangan terbalik. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soal yang pertama. Untuk contoh yang pertama, di sini diberikan vektor posisi P, Q, dan R dengan P-nya itu adalah ini, Q-nya adalah min 3A min B, dan R-nya itu adalah 5A min 3B. Kemudian, di sini disuruh menyatakan setiap vektor di bawah ini dalam A dan B. Yang I1, itu ditanyakan adalah vektor PQ. Kita tahu bahwa vektor PQ itu artinya kan vektor Q dikurangi dengan vektor P. Dengan elemen-elemen vektor Q-nya itu dia adalah, kita tuliskan di sini, min 3A min B. Kemudian untuk vektor P-nya sendiri itu adalah 9A min 4B. Kemudian yang A-nya kita gabungkan, yang B-nya juga kita gabungkan. Ini menjadi min 3A min B min 9A. Ingat, ini min jadinya plus 4B. Sehingga kita peroleh min 3A min 9A jadinya min 12A. Min B plus 4B jadinya plus 3B. Atau bisa kita sederhanakan lagi, dia menjadi 3 dikali min 4A plus B. Nah, ini merupakan vektor PQ jika dinyatakan dalam A dan B. Berikutnya, untuk yang kedua, itu kita disuruh menyatakan vektor QR. Oke, kita tahu bahwa vektor QR itu artinya dia itu vektor R dikurangi dengan vektor Q. Di mana vektor R-nya itu adalah 5A min 3B. Kita tuliskan 5A min 3B. Kemudian untuk vektor Q-nya dia adalah min 3A min B. Nah, kemudian kita operasikan. Ini menjadi 5A min 3B. Kemudian ini minus-minus jadinya plus 3A. Kemudian ini minus-minus lagi menjadi plus B. Sehingga kita peroleh hasilnya itu sama dengan 8A min 2B. Atau jika kita sederhanakan, dia menjadi 2 dikalikan dengan 4A min B. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam mengubah bentuk vektor menjadi A dan B itu, ketika di sini nih ada tanda kurungnya dan negatif itu, dia akan punya keduanya, bukan punya yang depan saja. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh yang kedua, di sini ada segitiga ABC dengan E merupakan titik tengah BC dan M adalah titik berat segitiga. Jika vektor AB itu dia sama dengan U, AB berarti arahnya dia ke sini, dia sama dengan U. Kemudian vektor AC dia sama dengan V. Kemudian di sini disuruh dinyatakan vektor ME dinyatakan dalam U dan V. Nah, bagaimana caranya? Sekarang perhatikan bahwa untuk menentukan vektor ME, kita harus terlebih dahulu menentukan vektor AE. Oke? Berarti langkah pertama kita akan menentukan vektor AE. Di mana vektor AE itu dia sama dengan vektor AB ditambahkan dengan BE. Kita tuliskan di sini.
AB ditambah dengan BE. Oke. Teman-teman ingat ya, kalau penulisan vektor dia seharusnya ada tanda strip di atas hurufnya. Jadi saya agar mempercepat saja, jadi saya tuliskan huruf-hurufnya saja. Nah, sekarang untuk vektor AB-nya kan dia sama dengan U. Berarti ini kan sudah ada nih. Berarti AB ditambah, sedangkan untuk vektor BE tadi karena E itu adalah titik tengah, berarti kan ini panjangnya sama ya. Karena panjangnya sama, berarti vektor BE itu dia setengahnya dari vektor BC. Nah, karena vektor BC-nya itu belum diketahui, berarti ini AB ditambah setengah dari BC. Vektor BC itu bisa kita cari dengan cara vektor BA ditambah dengan AC. Oke. BA ditambah dengan AC. Nah, kemudian setelah itu kita sekarang tinggal mensubstitusikan bahwa vektor AB itu kan sama dengan U. Berarti U ditambah dengan setengah kali vektor BA. Karena AB itu U, BA itu kebalikannya, maka dia negatif U. Kemudian ditambah dengan AC. AC adalah V. Berarti ini ditambah dengan V. Sehingga ini hasilnya menjadi U min setengah U ditambah setengah V. Atau kita sederhanakan dia menjadi setengah U ditambah dengan setengah V. Nah, setelah kita memperoleh AE, sekarang kita akan menentukan ME. Kita ingat bahwa titik M itu adalah titik berat, yang artinya dia itu membagi garis AE itu menjadi dua bagian. Dengan AM-nya itu dia 2/3 dari AE, kemudian untuk ME-nya dia adalah 1/3 dari AE. Sehingga kita bisa cari ME itu dia sama dengan 1/3 dari AE. Dimana pada langkah pertama kita sudah peroleh AE-nya itu dia sama dengan setengah U ditambah dengan setengah V. Sehingga ini hasilnya menjadi 1/6 U ditambah 1/6 V. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, di sini ada titik A, B, dan C, di mana titik-titik A, B, dan C itu terletak pada satu garis lurus atau kolinear. Syaratnya apa ketiga titik itu kolinear? Itu akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.